Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ahmad, mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah, kelas E. Adanya saya di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah bisnis digital. Langsung saja masuk ke makalah kelompok 1 dengan judulnya Konsep Teori Ekonomi dan Bisnis Digital. Yang pertama ada Disruptive Innovation berdampak pada shifting. Yang pertama adalah pengertian. Disruptive innovation merupakan fenomena inovasi yang tidak hanya menyempurnakan produk atau jasa yang sudah ada, tetapi secara fundamental mengubah model bisnis dan struktur industri yang ada. Adapun dampak terhadap struktur industri dan shifting. Yang pertama adanya perubahan struktur pasar, pergeseran model bisnis, teknologi dan automasi, perubahan pola konsumen, persaingan, dan kegagalan perusahaan lama. Yang terakhir adalah dampak sosial dan ekonomi. Kemudian contoh nyata dan implikasi strategis. Yang pertama adalah strategis, kedua perdagangan, keempat perbankan, kemudian media dan hiburan. Adapun materi berikutnya adalah kreatif, disruption dan sustaining innovation. Pertama ada pengertian kreatif disruption adalah konsep yang diperkenalkan oleh ekonomi Joseph Schumpeter yang menggambarkan proses di mana inovasi baru secara fundamental. Kemudian ada pengertian sustaining innovation adalah inovasi yang berfokus pada peningkatan produk, layanan atau proses yang sudah ada dengan cara yang meningkatkan performa dan kualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian lanjut pada materi kelompok 2, yaitu konsep inovasi, kewirausahaan, dan pergeseran bisnis ke era digital. Pembahasan yang pertama adalah konsep inovasi. Secara etimologis, inovasi berasal dari bahasa Latin innovare, yang berarti membuat sesuatu menjadi baru. Kemudian materi berikutnya, konsep kewirausahaan. Kewirausahaan secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengenai, menilai, dan memanfaatkan, di mana ada 4 bagian dan ada 5. Yang pertama kreatif dan inovatif, berani mengambil risiko, berorientasi pada peluang, memiliki kepemimpinan, berorientasi pada hasil. Kemudian hubungan inovasi dan kewirausahaan. Ini merupakan 2 konsep yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik bisnis modern. Kemudian pada peran inovasi dalam pengembangan kewirausahaan, yaitu menciptakan produk dan layanan digital, meningkatkan efisiensi usaha, membangun daya saing, memenuhi perubahan tren besar pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian contoh penerapan inovasi dalam kewirausahaan yang kita ketahui, aplikasi yang zaman sekarang yang tenar seperti Tokopedia dan Gojek, usaha kuliner lokal, industri fashion, museum, pertanian modern, UMKM digital. Adapun konsep bisnis tradisional, transaksi tatap muka, jangkauan pasar terbatas, metode pembayaran sederhana, promosi konvensional, skala usaha relatif kecil. Adapun konsep bisnis digital yaitu transaksi online dan pasar global. Adapun faktor penyebab pergeseran bisnis digital yaitu perubahan gaya hidup konsumen, globalisasi dan persaingan usaha. Lanjut ke materi kelompok 3 yaitu lingkungan bisnis digital, evolusi teknologi, regulasi, dan inovasi. Materi pertama adalah evolusi bisnis digital. Perjalanan bisnis digital dapat dipahami sebagai proses panjang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dari perubahan perilaku masyarakat. Kemudian materi berikutnya peran teknologi dalam bisnis digital. Ada yang namanya internet dan mobile teknologi. Kemudian big data and artificial intelligence, kemudian cloud computing dan fintech and digital payment. Materi berikutnya regulasi dalam bisnis digital. Perkembangan bisnis digital yang cepat menimbulkan tantangan baru, terutama terkait perlindungan konsumen. Kemudian inovasi dalam bisnis digital. Perkembangan bisnis digital yang cepat menimbulkan tantangan baru,
tantangan baru terutama terkait perlindungan konsumen. Kemudian tantangan dan peluang bisnis digital. Adapun tantangan dan peluang bisnis digital, yang pertama itu tantangannya keamanan cyber. Di dunia industri sekarang, perusahaan sekuat apapun, basic dan keamanan di medianya itu gampang ditembus oleh para hacker zaman sekarang. Kemudian infrastruktur digital, persaingan ketat, regulasi lintas negara. Langsung masuk ke materi kelompok 4, yaitu infrastruktur bisnis digital. Adapun pengertiannya, infrastruktur digital merupakan serangkaian teknologi dan layanan digital yang digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis secara online. Adapun peran teknologi, internet, hosting, dan media sosial dalam usaha digital. Pertama, ada teknologi digital. Internet menjadi jembatan utama yang menghubungkan digital preneur dengan pasar global. Kemudian ada hosting. Browser hosting menyediakan web atau struktur digital untuk digitalpreneur. Web seperti web profesional sebagai pusat informasi, sistem pembayaran digital, e-commerce atau marketplace, tools analistik, dan sistem keamanan. Adapun tantangan dalam pengelolaan infrastruktur digital, yaitu keterbatasan pengetahuan teknologi dan keterbatasan dana. Masuk ke kelompok 6 dengan judul materi pasar untuk perdagangan digital. Yang pertama, materi pertama adalah perkembangan pasar digital berdasarkan hasil penelitian Poja Sanat Hia, Komalasari, Ahmad Tobagus Sur, dan Ahmad Sukron tahun 2003. Perkembangan pasar bisnis digital di era modern ditandai dengan adanya transformasi besar dari pasar tradisional menuju perdagangan berbasis online. Kemudian online partnership. Dalam pasar bisnis digital, online partnership adalah bentuk kerjasama digital antar perusahaan dengan pihak ketiga untuk memperluas promosi. Kemudian ada penerapan. Teknologi utama dalam pasar digital adalah internet sebagai infrastruktur utama, big data dan analisis pasar, cloud computing, medsos, dan digital marketing. Kemudian ada dukungan teknologi perkembangan, yaitu terus melakukan inovasi produk, ekspansi global. Ada juga tantangannya, yaitu keamanan cyber, kebutuhan pasar, persaingan pasar, dan biaya implementasi. Adapun strategi dan manajemen untuk menghadapi persaingan dan menjaga keberlanjutan bisnis digital. Pertama ada strategi diferensi dan inovasi. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam manajemen. Ketiga, manajemen pemasaran dan pengelolaan risiko dan keberlanjutan.